Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta masudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan nikmat yang tiada terhingga dan tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'atnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Hadirin rahimakumullah. Tema pada kali ini adalah cinta dengan rasa nasionalisme dan NKRI harga mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatonah. Siddiq adalah benar. Benar kita meyakini bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Sebagaimana dalam pedoman bangsa Indonesia, yang pertama negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, jujur atau amanah. Orang yang amanah bukan hanya amanah dengan urusan dunia, tetapi urusan dengan akhiratnya. Rasa nasionalisme, NKRI harga mati adalah salah satu bukti nyata bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan kita cinta kepada negara yang telah dimana kita dilahirkan, dan kita berjuang dan terus menatap masa depan yang lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, bahwa dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Rasulullah adalah mau'idatul hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Bagaimana tadi sifat Rasulullah yang disampaikan. Hadirin rahimakumullah, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bukan berkembang lagi, tetapi bangsa yang membuat iri bangsa lain, di mana ribuan suku, ribuan pulau, ribuan bahasa ada di Indonesia. Maka negara kita adalah negara Nusantara. Tapi jangan lupa, akhir-akhir ini kita sedang diuji dengan pandemi, maka tetap protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan tetap membatasi mobilitas massa. Itu yang terakhir, bahwa negara kita jangan lupa, kalau kita sudah lupa kepada negara sendiri, kita akan kehilangan jati diri bangsa. Jati diri bangsa membuat manusia lupa kepada negaranya sendiri. Ada sekelompok orang mengatasnamakan agama, ada sekelompok orang mengatasnamakan suku dan budaya masing-masing. Negara kita dan negara Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu tujuan. Dalam salah satu keterangan dari para ulama, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau akan mengenal dirimu. Kita harus sadar bahwa kita terlahir tidak pernah meminta di Indonesia, tapi kita harus sadar bahwa kita harus mencintai negara kita. Kehidupan kita ada 3. 1, hablum minallah, urusan kita dengan Sang Maha Pencipta ataupun Sang Maha Khalik. Yang kedua, hablum minanas, antara manusia dan manusia yang lainnya, ataupun manusia dengan makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan. Yang ketiga, hablum minan nafsi. Hablum minan nafsi itu adalah antara hubungan manusia dengan alam yang telah diciptakan oleh Allah. Bagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Allah yang menguasai langit dan isinya, bumi dan isinya. Kita harus sadar sesadar-sadarnya, kita semua makhluk yang lemah. Oleh karena itu, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada negara, rasa cinta nasionalis, rasa cinta patriotis adalah sebuah keniscayaan. Kenapa harus niscaya? Kita lihat bagaimana perjuangan bangsa ini, bukan membalikan telapak tangan, tetapi 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda. Menurut sejarah, 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa Jepang.
oleh bangsa Jepang. Berarti 3,5 abad lebih kita dijajah dan kita sudah merdeka. 17 Agustus 1945 tonggak sejarah kita merdeka. Jangan pernah kita mau dijajah lagi oleh bangsa lain. 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, kalau kita tidak membina generasi untuk meningkatkan rasa nasionalisme, maka bangsa kita bisa hancur. Oleh karena itu, lambang negara, bendera merah putih, merah adalah darah para pahlawan, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Putih adalah lambang keikhlasan, mereka berjuang tanpa tanda jasa. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa ketika rasa nasionalis, rasa patriotis, jangan terlalu fanatis. Kenapa? Tidak boleh fanatis. Negara kita menjamin kebebasan. Manusia yang hidup di Indonesia beragama sesuai menjalankan agama sesuai agamanya. Sesuai dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka jangan ada persengketaan, jangan ada permusuhan di dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, berbeda agama, tapi kita satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pernah lupa dengan burung Garuda, bagaimana pematuknya cukup tajam, lehernya penuh dengan bulu, sampai ekornya memperlihatkan kekuatan bangsa Indonesia. Kita bangsa besar, maka cetaklah generasi-generasi yang terus berjiwa besar. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara mempunyai pemeliharaan Kamtibmas, membina generasi baik di sekolah, di pondok pesantren, komunitas-komunitas, di masyarakat umum lainnya. Negara Indonesia dan kita sebagai abdi negara harus hadir di mana saja. Sekali lagi, dalam Islam dijelaskan bahwa negara adalah salah satu wadah. Kenapa Indonesia disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Betul, agama Islam adalah agama mayoritas. Tapi Insinyur Soekarno bilang, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Kalau jadi orang Hindu atau Buddha jangan jadi orang India. Tapi Islam yang berada di Nusantara, Hindu yang berada di Nusantara, Buddha, Kristen yang ada di Nusantara. Toleransi beragama sesuai pasal 29 Undang-Undang 1945. Ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin pada masyarakat dan untuk memeluk agama dan menjalankan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam pembukaan Undang-Undang 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tanpa campur tangan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kita bukan bangsa yang besar. Salah satu kesimpulan dari ceramah singkat ini, dalam momen menghadapi pandemi COVID-19, inilah ujian kesabaran untuk kita semua. Jika kita tahan uji menjadi orang yang sabar, maka kita semua akan lulus ujian menjadi tujuannya tattaqun la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang kembali lagi kepada Allah, li'idil fitri, kembali kepada kesucian, kefitrian. Yang selanjutnya Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar menunggu 10 hari dalam Ramadan penutupnya, tetapi Lailatul Qadar setiap detiknya kita selalu ingat kepada Allah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seyogyanya paling kalimah thayyibah paling baik adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, mewujudkan ketakwaan adalah menjadi sifat yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, sebagaimana dicontohkan oleh para pahlawan yang telah berjuang, tidak melihat uang, tidak melihat harta, tidak melihat jiwa, tidak melihat apapun, tapi berjuang ikhlas karena Allah. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, kesimpulan dalam ceramah ini, rasa nasionalisme, patriotisme, dan kita menjadi cinta negara kesatuan Republik Indonesia, salah satu sifatnya adalah fondasinya yang 4, yaitu tadi sifat Rasulullah, sidik, membenarkan; 2, tabligh, memberikan informasi yang benar;
berdakwah dengan benar, tidak memberikan berita yang bohong. Yang ketiga adalah amanah jujur. Yang keempat adalah cerdas. Kecerdasan ada 4. Cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas secara fisik ataupun psikis, sehat, dohir, dan batin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat, Polri tetap jaya, Indonesia NKRI harga mati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.